Shalom, selamat siang ya. Tuhan Yesus baik kepada kita semua. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, luar biasa ya. Cuacanya cukup dingin, hawanya cukup dingin ya. Oke, hari ini saya langsung masuk saja dalam firman Tuhan, di mana tema bulan ini adalah hidup dalam janji Allah dan berjalan dalam ketaatan. Karena bagi orang, taat itu tidak mudah. Taat itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Karena dengan dia taat, dia harus berkorban. Dia mengorbankan egonya, dia mengorbankan apa yang menjadi nilai dalam hidupnya. Dia harus masuk dalam sebuah ketaatan, itu tidak mudah. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita semua bahwa kita sebagai anak Tuhan harus belajar hidup taat kepada Tuhan. Kita baca dulu firman Tuhan ayat pembuka kita sama seperti yang kita baca barusan. 2, 3, tuntunlah langkahku sesuai dengan janjimu. Jangan biarkan kejahatan menguasai hidup kita. Jadi Allah menjanjikan kepada kita penyertaannya. Jadi kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun jalan hidup kita, menuntun langkah kita. Sama seperti pemazmur berkata bahwa dia membutuhkan tuntunan daripada Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan yang menuntun, maka kita akan dituntun oleh pribadi atau hal yang lain. Apalagi akhir-akhir ini media digital sangat banyak mempengaruhi hidup kita. Sampai anak kecil pun ikut terpengaruh dengan media digital. Manusia yang dewasa seperti kita, kalau kita nggak pinter-pinter menelaah, meneliti, dan membagi-bagi mana yang benar, mana yang baik, kita pun juga akan ikut tertuntun dengan media digital. Makanya dalam kehidupan ini kita perlu yang namanya tuntunan daripada Tuhan. Dan kita juga berkata jangan membiarkan kejahatan atau dosa yang ada dalam diri kita, yang ada bibit dosanya itu menguasai kehidupan kita sehingga kita tidak berjalan dalam kebenaran Tuhan, tetapi mengikuti jalan kebenaran diri sendiri. Karena makin kesini manusia itu makin egois. Alkitab berkata dunia makin hari bukan makin tambah baik, tetapi dunia makin tambah jahat. Kalau kita melihat dunia ini akhir-akhir ini bukan tambah lebih enak, tapi tambah lebih susah. Orang akan masuk dalam dimensi yang lebih kental lagi dengan yang namanya individu selfish, Bapak Ibu. Orang hanya memperdulikan diri sendiri. Kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam pekerjaan, membuat orang gak bisa berbagi. Bukan hanya gak berbagi uang, tetapi sulit untuk berbagi kasih. Untuk mendengarkan orang sulit, untuk mendengarkan nasihat orang lain sulit. Bahkan mereka berkata bahwa hidup ini sepertinya hanya sendirian. Saya nggak punya teman, saya nggak punya saudara, saya nggak punya kenalan, kerabat dan lain-lain. Sepertinya hidup makin hari makin susah. Dan dia kalau nggak datang dalam firman Tuhan, dia tidak diterangi dengan firman Tuhan, maka hatinya yang akan menuntun hidupnya. Masalahnya kalau hati manusia ini baik, hati manusia ini dikuasai dengan firman Tuhan, maka dia dituntun pada jalan yang benar. Tapi kalau hati manusia ini tidak pernah baca firman, gak pernah dengar firman, gak pernah berdoa, maka hati nuraninya dia ini menuntun kehidupannya dan saya gak tahu arahnya kemana. Makanya perlu bagi kita semua untuk minta tolong, minta penyertaan Tuhan supaya Tuhan menuntun hidup kita. Sesuai dengan tema kita bahwa hidup dalam janji Allah dan berjalan dalam ketaatan. Poin yang pertama adalah janji Allah membuat hidup kita memiliki arah yang jelas. Kita baca Yesaya 30 ayat 21, 2, 3. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Artinya jalan ini bisa nganan, bisa ngiri. Kamu harus mengikutinya. Ini ditulis oleh Yesaya, Nabi Yesaya pada saat bangsa Israel kehilangan arah. Mereka sudah mulai bersungut-sungut dalam hidupnya. Masalah demi masalah mereka alami,
cobaan, mereka berkata silih berganti, kehidupan mereka tidak kunjung membaik. Mereka mulai malas dengar firman, mereka cuma hanya peduli dengan dirinya sendiri secara jasmani. Dan mereka berkata sepertinya nggak ada pertolongan Tuhan, dan mereka mulai mengikuti ilah lain. Dan pada saat mereka keluar dari jalan Tuhan mengikuti ilah lain, harapan mereka, hidup mereka lebih baik, tapi kenyataannya mereka jauh lebih buruk hidupnya. Dan itu terjadi beberapa masa sampai Tuhan berkata kepada Yesaya, sampaikan kepada orang Israel bahwa mereka akan kubenarkan, mereka akan kutempatkan di jalan yang benar, dan supaya telinga mereka mendengar bahwa jalan yang kuberikan dan mereka harus mengikuti jalan yang aku tunjukkan. Dan ayat ini sebelumnya dikatakan bahwa meskipun kamu makan sedikit, meskipun airmu sedikit, meskipun kamu mengalami kesusahan, tapi dengar suara Tuhan dan ikuti jalan Tuhan. Maka di ayat selanjutnya Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada bangsa Israel. Dalam situasi kondisi yang tidak baik, bisa memungkinkan kita juga seperti bangsa Israel. Kita bisa berjalan dalam ketidaktaatan. Kita tidak memiliki arah hidup yang jelas. Kita nggak tahu kemana arah hidup kita. Saya sudah umur sekian, saya sudah melakukan banyak hal, tapi sepertinya tidak ada perubahan. Kenapa? Karena kita tidak taat akan firman Tuhan. Kita tahu kebenaran Tuhan, kita mungkin pernah baca kebenaran Tuhan, tapi kita tidak melakukan. Dan hidup kita bisa seperti bangsa Israel, yang naik turun, yang susah baik. Demikian dialami bangsa Israel, mungkin bisa juga kita alami. Hidup kita terasanya seperti, waduh, gak ada harapan Tuhan. Apalagi mendengar sana sini mulai luar biasa. Keran impor mulai dibuka. Habis ini Indonesia makin banjir produk dari Cina. Tahun lalu, karena saya sama istri suka otomotif, kita beberapa kali lihat YouTube otomotif, bagus-bagus mobil-mobil yang sekarang. Terus saya bilang sama istri, ada satu channel berkata, tunggu dulu, jangan beli mobil dulu, karena di tahun-tahun ke depan, 2025 ke atas, barang Cina termasuk mobil Cina akan banjir di Indonesia. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Mulai banyak barang berdatangan dan produk dalam negeri sudah mulai kehimpit. Dan akibatnya apa? Pabrik-pabrik dalam negeri akan mengalami yang namanya kesusahan. Waduh Pak, kalau pabrik saya mulai tutup, wah karyawan-karyawan mulai bilang, gimana ini Pak kalau pabrik mulai tutup? Saya sudah terlanjur ini, sudah terlanjur itu. Nah ini Bapak Ibu, orang akan kabur hidupnya, akan makin gak jelas. Karena kesusahan-kesusahan yang akan dialami, atau kesulitan-kesulitan yang akan datang. Namun firman Tuhan hari ini menguatkan kita bersama. Walau dalam keadaan yang sulit sekalipun tetap taat kepada Tuhan. Karena janji Tuhan membuat hidup kita memiliki arah yang lebih jelas lagi. Karena ketaatan membuka telinga rohani kita. Hati yang tunduk mampu menangkap suara Tuhan. Bukan audible ya. Bukan gitu ya. Tapi kita dituntun hati kita untuk kita menangkap suara Tuhan. Ketaatan menajamkan kepekaan akan bimbingan Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya ambil, mohon maaf ya, saya ambil tali ini adalah tali dari seekor anjing Bapak Ibu. Anjing itu adalah seekor hewan atau hewan yang paling setia dan paling taat. Kalau kita bisa melatih anjing beberapa hari, beberapa minggu, terus kita biasa jalan-jalan dengan anjing dikasih tali supaya anjing ini nggak keluar dari jangkauan kita, kalau awal-awal mungkin masih oke. Tapi karena anjing ini adalah hewan yang taat, hewan yang tunduk, hewan yang setia, satu kali kalau hewan ini dilepas talinya, dia diajak jalan-jalan, maka anjing ini kalau anjing yang benar-benar taat, dia nggak akan lari dari tuannya, betul? Sorry, saya batuk ya. Jadi sama dengan kita mungkin harus ditali dulu.
sorry. Kita harus ditali dulu supaya kita terbiasa untuk taat. Tapi kalau tali itu sudah dilepas dari kita, kita harusnya sudah terbiasa juga untuk melakukan hal yang sesuai dengan perintah Tuhan. Bagaimana caranya? Hati kita ditundukkan. Jangan tinggi terus. Jangan merasa paling tahu, paling bisa, paling segalanya. Karena jika hati kita tinggi, maka kita tidak akan pernah melakukan yang namanya ketaatan. Karena ketaatan itu membuka telinga rohani kita untuk menerima bimbingan dan arahan daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan tanpa petunjuk. Namun kitalah yang gak dengar suara Tuhan. Kitalah yang kabur daripada arahan Tuhan ini. Kenapa? Karena ego kita, karena kehendak kita, karena dosa kita, karena telinga kita gak tajam. Kenapa semua ini gak bisa kita alami? Karena kita gak pernah taat kepada Tuhan. Tapi kalau kita belajar taat kepada Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan selalu memberikan petunjuk pada kita. Janji Allah bukan hanya janji penyertaan, tapi juga janji pengarahan. Tuhan berbicara kepada kita ketika kita butuh keputusan dan Dia akan menuntun langkah kita agar kita tidak tersesat. Ada banyak keputusan yang harus kita ambil, saya pun demikian. Sebagai pribadi, sebagai gembala, sebagai kepala rumah tangga, sebagai hal-hal yang lain, saya harus mengambil keputusan. Dan saya harus mendengar Tuhan, dan saya harus melihat Tuhan ngarahkannya kemana. Saya enggak pernah dengar, Riko kamu harus ke kanan. Enggak Bapak Ibu. Cuman hati saya berdoa, Tuhan ini langkah apa yang harus saya ambil. Ini A, B, C, D. Kira-kira mana yang kami harus pilih. Jika saya milih A, tolong berikan damai sejahtera. Kalau pilih B, tolong berikan damai sejahtera. Begitu pula milih C. Kalau enggak ada damai sejahtera, Tuhan tolong tentukan pilihanmu. Saya enggak tahu karena saya enggak bisa berbuat di luar Tuhan. Tapi kalau kita kalau kita kuku dengan hati kita, kita paling bisa, kita paling tahu, kita paling senior dan sebagainya. Ya kita enggak akan pernah melihat arahan Tuhan yang Dia tunjukkan kepada kita. Karena arahan yang jelas melahirkan damai di tengah ketidakpastian. Iya Bapak Ibu. Ada banyak perkara sulit yang harus kita putuskan. Ada banyak hal-hal yang susah harus kita jalani saat kita mengambil keputusan untuk melakukan ini atau mengambil keputusan untuk melakukan itu. Tapi kalau arahannya dari Tuhan, maka itu pasti melahirkan damai sejahtera. Karena janji Tuhan adalah kompas di tengah dunia yang tidak pasti dan ketaatan kepadanya membawa damai yang sejati. Pasti Bapak Ibu. Walau keputusan yang kita ambil tidak sesuai dengan situasi kita. Keputusan yang kita ambil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi jika itu arahan daripada Tuhan, teruslah melangkah karena Dia menyertai kita sampai di ujung jalan itu. Amin Bapak Ibu. Belajar taat ini tidak mudah. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menimbulkan ego kita. Kita berusaha untuk menunjukkan kebisaan kita. Selama saya bisa, sepertinya Tuhan diam saja deh. Sama seperti para murid pada saat nyebrang ke pulau sebelah, Yesus dibiarin saja tidur di kapal itu. Ya udah Tuhan tidur aja, istirahat aja. Kami yang mengendarai, kami yang mengemudi. Di tengah badai mereka baru cari Yesus. Jangan sampai kita seperti itu ya. Kita tahu rumah tangga kita ada Tuhan. Amin. Kita yakin percaya di keluarga kita ada Tuhan. Amin. Kita yakin percaya di pekerjaan kita ada Tuhan. Amin. Tapi Tuhannya didiamkan atau kita malah minta Tuhan pimpin langkahku. Ada banyak orang percaya di rumahnya, di pekerjaannya, dalam kehidupannya ada Tuhan, tapi Tuhannya didiamkan. Tuhannya tidak diikutsertakan dan biarin aja Tuhan di situ. Please lah, mari kita sama-sama libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun yang sedang kita ambil, atau apapun yang sedang kita hadapi, semuanya dalam pimpinan Tuhan. Yang kedua adalah tuntunan yang mengubahkan hati. Kita baca sama-sama Mazmur 51 ayat 10, 2, 3.
hatiku tahir, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sebelum melangkah ketaatan lebih jauh lagi, kita harus ditahirkan hatinya. Karena ada banyak orang yang memiliki luka hati. Karena banyak orang yang memiliki tidak enak atau kepahitan di dalam hatinya. Sepertinya orang ini diam, gak banyak bicara. Sepertinya orang ini tenang, gak banyak masalah. Tetapi hatinya begitu dipenuhi dengan hal yang tidak baik. Kelihatannya dia beribadah, kelihatannya dia melayani, tapi hatinya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Supaya kita bisa taat, kita butuh Tuhan untuk mengubahkan hati kita juga. Kenapa? Karena hati ini adalah pusat. Jika hati ini sudah dimulihkan, maka segala sesuatu perubahan yang kita mau akan terus diubahkan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tuhan tidak hanya membimbing langkah kita, tetapi juga memperbarui hati kita. Karena tanpa hati yang bersih, tanpa hati yang tahir, tanpa hati yang benar, ketaatan hanya menjadi sebuah apa? Rutinitas. Betul ya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan ya. Hanya sebuah rutinitas. Kenapa saya harus ke gereja setiap minggu? Ya, karena memang jadwalnya. Kenapa saya harus melayani? Ya karena memang sudah waktunya. Memang tugasnya. Kenapa saya harus memberi, kamu harus memberi? Ya karena memang ditulis seperti itu. Taat itu bisa kamuflase Bapak Ibu. Kalau tidak dimulai dari perubahan hati. Kalau hati kita bersih, hati kita pulih, maka ketaatan ini bukan menjadi rutinitas, tapi ketaatan ini menjadi sebuah pengabdian kepada Tuhan. Taat itu berasal dari hati. Ada banyak orang tanya, kemarin waktu saya di Bali, ditanyai 2 orang ini, orang hotel. Pastor, saya mau tanya, perpuluhan itu wajib apa enggak sih? Kenapa saya bilang gitu? Ya kan akhir-akhir ini terjadi perdebatan. Ada yang bilang persepuluhan wajib, ada yang bilang persepuluhan tidak wajib. Saya tanya balik, hatimu ngomongnya apa? Hatiku harus memberi, ya udah lakukan sesuai dengan hatimu. Tapi yang satunya bilang, tapi kan pastor, kan begini pastor, gini. Berdebatlah mereka. Saya bilang, hatimu yang gimana? Hatiku nggak wajib memberi, ya udah sesuai lakukan dengan hatimu saja, saya bilang gitu. Kalau kamu nuntunnya hatimu seperti itu ya terserah kamu. Karena apa yang kamu isi dalam hati ini tergantung dari apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Kalau kamu baca firman Tuhan dan kamu mengasihi Tuhan, memberi itu bukan sebuah beban, tetapi memberi itu adalah sebuah kasih kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau Anda memberi kepada Tuhan adalah sebuah beban, jangan lakukan. Karena percuma. Contohnya kalau Bapak Ibu ngasih makan anak, beban enggak kira-kira? Ya karena kasih. Ngasih sesuatu kepada pasangan, beban enggak kira-kira? Karena kasih. Jadi lakukan itu dari dasar hati yang paling dalam. Kalau hatinya diubahkan, maka dia tidak akan mempermasalahkan apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam firman-Nya. Gak ada banyak perdebatan di situ. Makanya orang taat itu adalah orang yang gak banyak debat. Karena hatinya sudah dipulihkan dan diubahkan. Kalau orang hatinya masih nyimpan sesuatu, dia pasti gak terimaan nih. Ada sesuatu yang dia nggak taat sepertinya, tapi ya karena harus saja. Karena ada sesuatu aja yang harus aku lakukan, nggak enak. Nah. Kalau hatinya tahir, kalau hatinya baik dan bersih, maka dia pasti akan melakukan taatan dengan sangat baik. Pasti. Karena tuntunan Tuhan membawa kepada pemulihan karakter dan keintiman. Hati yang diperbarui menjadikan peka terhadap suara Tuhan, dan membangun kembali hubungan yang rusak oleh dosa, dan dari sinilah ketaatan sejati akan terus bertumbuh dari hari ke hari. Jadi kalau kita sudah hatinya ditahirkan, hatinya kita dipulihkan, maka karakter kita juga akan diubahkan. Kalau karakter sudah berubah, maka keintiman akan kita lakukan. Masih ingat
nilai 3 nilai dalam gereja ini, faith, apalagi transformation and intimacy. Hubungan yang erat dengan Tuhan adalah sebuah hubungan yang baik. Karena Kristen bukan hanya sebuah agama, tetapi Kristen adalah sebuah hubungan. Amin. Bapak Ibu tidak akan bisa taat dengan baik kalau hati dan karakternya belum diubahkan. Kalau hati dan karakternya sudah berubah, karena firman Tuhan terus masuk dalam hidup kita, maka kita pasti akan gampang melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan kita pasti akan terus ingin dekat dengan Tuhan. Doa pagi akan terasa susah kalau hati kita belum diubahkan. Baca firman Tuhan akan terasa berat kalau hati kita hanya tentang uang, uang, dan uang. Bekerja wajib. Wajib. Harus bekerja. Firman Tuhan harus. Jangan lupakan firman Tuhan dan doa. Kenapa orang susah doa pagi? Kenapa ada orang susah baca firman Tuhan? Karena hatinya belum diubahkan. Dan karakternya belum dipulihkan. Tapi kalau hati diubahkan, karakter dipulihkan, ketaatan akan mudah dilakukan. Orang ini pasti intim dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Bagi banyak orang, ibadah minggu adalah sebuah hal yang sangat susah. Kenapa? Karena kebanyakan orang berkata, hari Minggu adalah hari waktunya istirahat, waktunya saya jalan-jalan. Hari Minggu dibuat tanggal merah supaya orang Kristen bisa beribadah. Kenapa ada orang susah beribadah? Kenapa ada orang berat beribadah? Dia susah taat, Pak. Jangankan perpuluhan, Bapak Ibu, jangankan kolekte. Ibadah saja dia susah. Hatinya belum berubah. Hatinya dipenuhi bukan dengan firman, dipenuhi dengan keduniawian. Ada banyak orang yang mengalami dan tersesat di dalam sini, Bapak Ibu. Tapi berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan siang hari ini. Amin. Ketaatan adalah buah dari hati yang sudah apa? Dikuduskan. Tanpa pembaruan hati, tidak ada fondasi bagi ketaatan yang tahan uji. Ada ketaatan semu. Orang yang taat semu itu adalah orang yang hatinya belum diubahkan, tapi dia berusaha taat dengan kekuatannya. Tapi saat badai menerpa, masalah menerpa dia, hilang dia. Kenapa? Karena hatinya belum dikuduskan atau diubahkan. Tapi kalau orang itu hatinya diubahkan, karakternya diubahkan, maka dia akan taat sampai mati. Karena Allah memberi kekuatan untuk taat lewat pembaruan batin yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah itu sendiri. Makanya kita sadarkan bagaimana kita bisa setia sampai sekarang, bagaimana orang tua kita bisa setia sampai mati, pendahulu kita bisa setia sampai mati, karena mereka sudah diubahkan hatinya oleh Tuhan. Kenapa kita kadang on off ibadah, on off melayani Tuhan, on off baca firman, on off berdoa, karena ada kemungkinan hati kita belum diubahkan. Masih kaku, masih tidak mau. Angel wis kan gitu ya. Poin yang terakhir. Dari hidup dalam janji Allah, berjalan dalam ketaatan. Ada sesuatu yang saya ungkapkan di sini. Ada dosa dari dalam yang harus kita bereskan. Kita baca dulu ayat ini. 2, 3. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya.
Sorry Bapak Ibu. Orang bisa kamuflase. sorry. Ya. Karena hatinya mengalami sesuatu yang buruk, tapi orang lain nggak bisa lihat. Ayat ini dikatakan, betapa liciknya hati, boleh minuman? Bentar Bapak Ibu ya, nyantol ini. Oke, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Karena sumber dosa yang tersembunyi itu ada di dalam hati. Akar dari pelanggaran bukan hanya tindakan lahiriah, tetapi kondisi batinia yang licik dan keras yang tidak disadari oleh manusia. Orang bisa jahat kalau orang lain melihat secara lahiriah. Cuman secara batinia siapa yang tahu? Ada dosa tersembunyi dalam hati, dosa dari dalam yang itu membuat kita tidak bisa taat. Dosa dari dalam yang membuat kita kesulitan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sumber dosa ini harus diberesin. Sorry. Yang bisa beresin hanya Tuhan. Kalau bukan Tuhan, gak akan bisa beres hati ini. Jadi hati kita ini bisa nyimpen banyak perkara yang tidak baik dan yang baik campur jadi satu. Makanya yang membuat kita susah untuk taat adalah kita tidak pernah menyerahkan hati kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana mau kita menyerahkan hati kita, wong kita gak pernah tunduk kepada Tuhan. Baca firman jarang, berdoa juga jarang. Karena hati yang diubahkan adalah orang yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan untuk terus memiliki perubahan dalam hidup. Kalau Bapak Ibu dengar doa saya setiap pagi itu saya selalu berkata bahwa Engkau yang menempatkan kami, membenarkan kami kepada posisi yang selalu dibenarkan dengan firman Tuhan. Dia mati membuat posisi kita dari yang awalnya hidup dalam dosa kepada hidup yang penuh dengan kebenaran. Hidup yang penuh kebenaran ini seperti apa? Hidup yang selalu dibenarkan. Hidup yang selalu dibenarkan dengan apa? Hanya dengan firman Tuhan. Jadi hati kita, hidup kita bisa benar kalau kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Kalau hatinya nggak mau diisi dengan firman Tuhan, pasti diisi dengan yang lain. Karena tanpa pertobatan dari dalam, kehidupan rohani hanya sebuah ilusi palsu. Tuhan menilai hati bukan penampilan. Hanya yang jujur di hadapannya dapat hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pertobatan itu bukan cuma di mulut, tetapi dari dalam kita mengakui ada hal yang tidak baik yang sedang terjadi dalam hidup kita, ada sesuatu yang harus kita lepaskan namun kita nggak bisa dan kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Kalau kita sudah bertobat dari dalam, maka kehidupan rohani kita yang dari dalam akan muncul keluar dan itu bukan sebuah ilusi tapi adalah sebuah keaslian. Saya bisa palsu, pelayan yang lain juga bisa palsu, kalau kami tidak pernah bertobat. Tapi kalau kami bertobat setiap hari, apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan dalam pelayanan, itu bisa bukan kepalsuan, tapi itu sebuah keaslian yang datangnya daripada Tuhan. Dan itu diubahnya itu enggak langsung, enggak. Itu butuh waktu. Makanya makin banyak kita dengar firman Tuhan, makin banyak kita membaca firman Tuhan, makin dekat kita beribadah dan berdoa kepada Tuhan, maka makin cepat pula hati kita dipulihkan oleh Tuhan. Karena hati yang terbuka adalah awal dari pemulihan dosa yang terdalam. Pemain musik bisa masuk. Ketika hati terbuka yang diselidiki Tuhan,
Ketaatan bukan lagi beban, tapi ketaatan adalah buah dari pembaharuan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau enggak taat kepada Tuhan? Mau Pak. Serahkan hatinya dulu. Hati yang mau dibukakan, hati yang mau dipulihkan dengan kuasa Tuhan. Maka Bapak Ibu bisa melahirkan yang namanya ketaatan. Dan ketaatan itu bukan lagi sebuah beban, tapi sesuatu yang lahir dari pembaharuan. Makanya bagi Bapak Ibu yang sudah hatinya dipulihkan, ke gereja bukanlah beban. Persembahan bukanlah beban. Karena hatinya sudah dipulihkan. Tapi kalau hatinya belum dipulihkan, ngapain sih ke gereja? Ngapain sih persembahan? Pelayanan lagi, disuruh jadi panitia lagi. Itu orangnya nggak bisa taat. Orang yang nggak taat itu gampang. Jangan dilihat dari covernya. Lihat dalamnya itu loh, sebenarnya udah nggak taat dia. Ada hati yang belum diubahkan. Dia minta orang lain taat, tapi dia sendiri nggak bisa taat. Itu sama dengan gajah di belangkoni. Apa Bapak Ibu? Iso ngajar, ora iso lakoni. Bisa ngajar, nggak bisa melakukan. Itu orang yang nggak taat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah taat? Apakah kita sudah berjalan dalam kebenaran Tuhan? Kita melangkah. Kita berproses dalam hidup ini. Dan kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Karena hidup tidak melulu tentang uang, tadi saya katakan dari pagi tadi. Hidup tidak melulu tentang yang namanya makanan, tentang pekerjaan. Engkau sampai mati akan terus kerja. Saya katakan bagaimana tadi pagi. Uang bisa habis, tapi berkat Tuhan tidak pernah habis. Engkau kejar uang, akan terus habis. Kau tinggalkan pelayanan, kau tinggalkan Tuhan, kau tinggalkan gereja, hanya demi uang. Dan uang itu akan menuntun hidupmu kemanapun kau pergi. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ada banyak orang yang tertuntun hatinya, tertuntun hidupnya dengan uang. Karena dunia jadi seperti ini, ya ini memang tantangannya. Tadi pagi saya katakan, ada satu tokoh yang bernama Daniel. Di hadapannya sudah ada tita raja. Barang siapa yang tidak menyembah patung ini akan dihukum mati. Daniel dengar, Daniel lihat tita raja. Tapi Daniel sudah waktunya teng. Dia pergi ke istananya, dia masuk kamarnya, dia berdoa sehari berapa kali? 3 kali seperti yang dia biasa lakukan. Daniel tahu nggak akibatnya kalau dia nggak menyembah raja atau patungnya? Akibatnya diapain? Dihukum mati. Dan Daniel dihukum mati gak? Iya, dia diseret. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak mati karena Tuhan menyertai dia. Ketaatan tidak akan pernah mematikan kita, tapi akan membawa kita pada perubahan dan kehidupan bersama dengan Tuhan. Taat pada Tuhan. Jangan engkau terus mau dipimpin dunia ini. Engkau belum dihadapkan pada mati dan hidup seperti Daniel. Engkau masih dihadapkan antara cukup dan tidak cukup. Tapi engkau selalu berkata dan berpikir, gak cukup Tuhan, gak cukup Tuhan. Ya engkau akan engkau akan terus ke sana. Kalau engkau berkata engkau gak cukup, ya pasti akan gak cukup. Tapi kalau engkau berkata, seberapapun yang aku dapat, seberapapun yang aku miliki, aku yakin Tuhan memberkati dan Tuhan akan mencukupkan. Itu yang namanya ketaatan. Sudah waktunya aku gereja. Sudah waktunya aku beribadah, sudah waktunya aku berdoa, sudah waktunya aku menyembah Tuhan, sudah waktunya aku membaca firman Tuhan. Saya undang bagi jemaat yang baru yang mau bergabung dengan kami, akan saya masuk ke dalam grup gereja, di mana sehari ada 3 kali baca firman Tuhan, renungan harian. Disitulah dituntun sama-sama untuk membaca renungan firman Tuhan, baca TikTok, lihat TikTok, Instagram bisa berjam-jam, baca firman Tuhan 5 menit masa nggak bisa. Yang setuju katakan amin. Jadi tuntun dan bawa diri kita kepada ketaatan. Dan kalau engkau merasa terpaksa, berarti ada hati yang belum diubahkan.
Karena baca firman, berdoa, mendekat kepada Tuhan, melayani. Kalau engkau lakukan dengan sepenuh hati, artinya hatimu sudah diubahkan oleh Tuhan. Gampang lihatnya. Kalau orang bersungut-sungut terus, wah habis ini ada ibadah 3 kali, wah. Kalau Tuhan izinkan ke Lamongan sore Bapak Ibu. Waduh, saya udah nata itu. Ke Lamongan sore jam berapa saya ibadahnya ya? Kayak jam 5 dari Pandaan jam 2. Kayak saya turu iki, saya bilang gitu. Tapi memang kalau Tuhan rencanakan ke sana ya, namanya hamba berangkat ya berangkat. Seperti itu Bapak Ibu. Bukan karena supaya saya dipermuliakan, tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan di sana. Karena kita mengikuti dan ikuti jalur kehendak Tuhan saja. Kita belajar taat saja. Karena orang yang taat tidak pernah ditinggalkan sendirian oleh Tuhan. Berkatnya pasti diberikan. Saya berharap firman ini memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bangkit berdiri.